اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد. Hadirin hadirat jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, subuh hari ini kita berjumpa lagi di rumah Allah yang mulia ini, di Masjid Al-Munawwarah yang sama-sama kita banggakan dan kita cintai sebagai sebaik-baik tempat yang paling disukai oleh Allah kita berlama-lama di dalamnya. Sebagaimana yang imam kita, ustadz kita membacakannya di wirid pagi tadi, mudah-mudahan seluruh ibadah dan doa kita akan menjadi pelindung kita dalam semua kegiatan hari ini. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana doa yang dibacakan ustadz kita, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Dengan menyebut nama Allah, mudah-mudahan la yadurru, tidak ada yang memudaratkan bagi kita segala yang ada di langit, segala ada yang ada di bumi. Allah lah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Hari ini kita tidak dalam keadaan baik-baik saja, tapi kita sama-sama diuji oleh Allah dengan cabaran, dengan ujian, dengan wabah. Tapi teruslah beramal soleh seraya memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ujian ini tidak jadi penghalang kita untuk taat. Justru dengan adanya ujian kita semakin dekat berhubungan komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah sekalian, dalam pertemuan bulan yang lalu kita membahas bab tentang sifatun nar, tentang sifat-sifat neraka. Kenapa satu item yang tidak disukai oleh umat muslim, neraka, tapi harus dibahas sifatnya? Nah, para ulama menghadirkan pembahasan ini agar menghadirkan rasa takut sebagai tadzkirah liman ghaflah, peringatan buat yang lalai, dan menjadi tasji' li'ibadihi salihin, menjadi motivasi untuk beramal buat hamba-hambanya yang soleh. Karena itu di dalam Islam motivasi untuk merangsang hamba Allah beribadah itu ada dua. Yang pertama dengan digiurkan dengan pahala, dibikin dia tergiur dengan pahala, yaitu disebut dengan basyira. Tapi ada sisi yang lain, diberikan ancaman takut dengan dosa. Ini namanya nadhira. Karena itu dakwahnya Nabi basyira wa nadhira, memberi berita gembira dan juga ada ancaman. Nah, karena itulah bab tentang sifat-sifat neraka dan siapa penghuninya dibahas dalam kitab Tanbihul Ghafilin sebagai pengingat kita ngerinya neraka. Jangan sampai ente masuk situ, jangan sampai kamu kenal itu, jangan sampai di akhirat neraka inilah yang jadi tempat kembali. Itulah tujuan dibahas tentang sifat-sifat dari neraka ini. Nah, pertemuan yang lalu kita membahas sifat neraka adalah sifat level kedahsyatan apinya. Dalam hadis dan asar beserta aqwal ulama bahwa api neraka itu diambil dari 1/70, api dunia itu panasnya diambil dari 1/70 api neraka. Narukum hadza, jadi api yang kalian pakai hari ini, ya mungkin api yang terpanas kita pakai dalam kehidupan apa? Mungkin untuk kompor nggak berapa panas, yang lebih panas itu yang dipakai untuk memanaskan besi itu. Sampai besinya memerah, itu dibuat untuk para maker-maker, pembuat besi, golok, itu kan sampai merah, itu panasnya luar biasa. Nah, itu sepanas-panasnya api itu 1/70-nya dari api neraka. Jadi api dunia kita ini cuma levelnya api neraka
dikupas jadi 70. Masya Allah. Neraka itu 70 kali lipatnya. Na'udzubillah min dzalik, panas betul. Bahkan kata Nabi, api neraka itu, api dunia ketika diambil dari api neraka untuk dipakai manusia, dicelupkan dulu 2 kali di laut. Karena kalau api dunia itu yang kalian pakai tidak dicelupkan dulu di laut, niscaya kalian tidak akan bisa menggunakannya, saking panasnya dari api neraka tersebut. Makanya kalau Anda hari ini masak apapun dengan api dunia kita, itu ada durasi panas dulu, belum langsung bisa membakar, belum langsung bisa merebus. Nanti dia ada suhu normal, dipanasin baru panas. Tapi api neraka enggak, setengah detik hitungannya langsung hancur badan, hancur item yang dibakar oleh dia, saking dahsyatnya api neraka. Nah, kemudian dibahas tentang seenteng-entengnya orang yang diazab di neraka itu, yang dipakaikan sendal kemudian otaknya mendidih. Itu seenteng-enteng. Jadi belum dibakar api, cuma disuruh pakai selop. Selopnya panas, jadi ketika kakinya nempel dengan selop, panasnya terhantar sampai ke otaknya, meleleh. Betapa sakitnya orang yang terazab dengan neraka, rasain otaknya meleleh. Jangankan otak meleleh, sarafnya berdenyut aja kita udah sakit, vertigo. Kepala itu kan otak, sarafnya aja yang tegang itu udah sakit banget, berdenyut itu orang kalau udah vertigo, udah pusing, udah migrain. Nah, ini otaknya meleleh. Kalau di dunia ada orang yang otaknya meleleh langsung mati, karena itu fungsi sentral dari tubuh. Tapi ini di neraka dia akan merasakan panasnya tanpa ada kematian. Jadi dia akan merasakan azab yang berterusan. Na'udzubillah min dzalik. Dan kata para ulama, orang yang paling enteng azabnya di neraka itu Abu Thalib. Abu Thalib itu termasuk ahli neraka yang paling enteng azabnya. Kenapa? Karena waktu hidup beliau bantu Nabi, cinta sama Nabi, mencintai Rasulullah, itu saja diselamatkan. Diselamatkan tidak bisa dari neraka karena dia nggak syahadat, cuma diselamatkan kadar azabnya yang paling enteng karena dulu di dunia mencintai Rasulullah, cuma cinta dan membantu. Apalagi kita orang beriman, muslim, muslimah, mencintai Rasul, mengamalkan sunnahnya, mengagungkan ajarannya, itu lebih luar biasa. Nah, begitulah kata para ulama, manusia yang paling enteng ringannya di neraka itu Abu Thalib, karena paman Nabi, pernah membantu Nabi dan mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu adalah azab yang paling ringan. Kenapa sering dibilang yang paling ringan? Yang ringannya aja begitu. Karena dia sudah tahu kebenaran, diselewengkan. Orang yang sudah tahu kebenaran, diselewengkan, itu akan mendapatkan hukuman 2 kali lipat daripada orang yang belum tahu. Ya, jadi itulah azab yang paling terenteng di neraka. Sudah begitu mengerikan bagi kita semua. Ya, mudah-mudahan ini menjadi tasjih, motivasi kita untuk terus giat beramal supaya seumur hidup saya di akhirat nanti kita bersihkan hati kita, Pak. Kita nggak kenal nanti dengan apa yang namanya kehidupan di neraka. Kita meninggal, kita dikubur, kita di mahsyar, kita dibangkitkan, nggak adalah mampir-mampir di neraka, tapi Allah memudahkan langkah kita menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Dan diantaranya yang kajian seperti ini, pengajian rutin. Pengajian itu kan bukannya gampang mau datang, Pak. Godaannya berat. Apalagi sekarang godaannya mau pengajian, kemudian ada ancaman corona lagi. Masya Allah, pahalanya nggak sama dengan normal. Lebih banyak pahalanya. Karena apa? Dalam kaidah fikih itu al-ajru
Kaqadaril masyaqqah, pahala itu sesuai dengan tingkat kesulitannya. Makin sulit kita beramal, makin gede pahalanya. Yang kedua, orang yang tantangannya berat, pengen mengaji, pengen pengajian, makanya dari banyak tadi saya lihat dalam keadaan seperti ini, tapi Munawarah masih ramai tadi safnya, ramai sekali. Karena mungkin hari libur dan orang semakin sadar untuk beramal, ya. Tapi dari semua yang ramai, yang terpilih untuk menuju majelis ilmu gak semuanya. Bapak-bapak lah yang hatinya diberikan kekuatan oleh Allah untuk duduk dalam majelis ilmu. Karena itu kata Nabi, karena dia memudah-mudahkan langkahnya menuju majelis ilmu, nanti langkah kamu itu dibalas dengan kemudahan menuju ke surga Allah. Siapa? Bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang hari ini hadir dalam majelis ilmu dan setiap harinya. Ketika orang-orang yang tidak pernah meringankan kakinya ke majelis ilmu susah menuju surga, tapi ada orang-orang yang gampang sekali menuju surga. Kenapa? Kata Nabi, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Yang datang ke majelis ilmu, ke pengajian ilmu, akan dimudahkan langkahnya menuju ke surga. Itu janji Allah melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian rupanya orang-orang di neraka itu nggak bisa bercakap-cakap, ya. Karena itu di dalam surat An-Naba, ya, disebutkan bahwa la yatakallamuna illa man adzina lahur rahman wa qala shawaba. Orang-orang di akhirat itu la yatakallamun, dia nggak bisa sembarang ngomong. Kalau di dunia dia bisa ngomong, di penjara, dicekek aja masih bisa ngoceh, tapi di akhirat dikunci. Karena itu dalam surat Yasin Allah bilang, al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Al-yawm, hari ini di akhirat, nakhtimu, kami kunci bibir-bibir mereka. Kapan orang itu bisa ngomong? Kalau diizinkan Allah. La yatakallamun, mereka tidak bisa berbicara, illa man adzina lahur rahman, kecuali yang diizinkan. Kamu bersaksi, ditanya oleh Allah, kamu ngapain? Umur ini kamu di mana? Baru dia bisa jawab, diizinkan oleh Allah. Tapi dia nggak bisa bohong, dia cuma bisa bilang fakta yang dia lakukan, nggak bisa rekayasa. Kalau di dunia ada orang yang bohong, maling, ketangkep, digebukin, mau diancam dibunuh, itu mulutnya masih bisa ngarang. Tapi kalau di akhirat, dia hanya bisa mengatakan yang benar. Illa man adzina lahur rahman wa qala shawaba, dan dia hanya bisa mengucapkan shawab, sesuatu yang benar. Nah, rupanya disebutkan oleh al-faqih muallif hadzal kitab al-mubarak bahwasanya beliau mengatakan ma yantiqul qaum ba'daha bi kalimah. Kalau sudah hari ditentukan satu kaum, satu hamba masuk ke dalam neraka, maka setelah hari itu dia nggak akan bisa ngomong satupun kalimat lagi, kecuali dua yang keluar dari mulut hamba, nggak bisa ngomong. Yang keluar cuma apa? Dua, yaitu zafir wa syahid, rintihan dan teriak pekikan kesakitan. Cuma itu aja, rintih, itu ahli neraka, nggak bisa ngomong kalau nggak diizinkan Allah, dan dia hanya yang terdengar adalah dari mulutnya rintihan dan pekikan kesakitan, ya. Illa zafir wa syahid, dia hanya bisa merintih-rintih kesakitan. Kemudian kata beliau, tasyabbaha aswatal hamir, suaranya seperti orang yang kesakitan menahan perih yang tak tertahan lagi. Dan terakhirnya adalah rintihan kesakitan, rintihan kesakitan, cuma itu aja. Karena itu, ya,
Berkata Imam Qatadah, jangankan kamu mau pikir kehidupan enak, ngomong saja kamu nggak bisa di neraka itu, kecuali kamu memekek, kamu kesakitan, kamu teriak karena azab yang pedih itu yang cuma kamu bisa. Imam Qatadah nasihatin, halakum min hadza budda, apakah kamu dengan yang ini bisa tahan? Amlakum ala hadza sabar, ya nanti orang kan ada bilang kalau masuk neraka ya sabar aja lah. Rupanya di neraka nggak ada rumus sabar, nggak ada yang namanya kesabaran di neraka, nggak ada rasa sabar, dan manfaatnya nggak ada. Di mana sabar untuk apa? Sabar itu di dunia, kesabaran itu di dunia, ditanamnya, baru nanti dipetiknya di akhirat. Kalau di akhirat sabar nggak ada, sabar dari apa? Mau sabar, mau mekek, mau ngeluh, nggak ada bedanya, ya. Karena itu kata beliau, amlakum ala hadza sabar, apakah kalian terhadap azab yang dahsyat ini, kata Imam Qatadah, kalian mau bersabar? Ngapain mau bersabar di akhirat? Karena itu kata beliau, bersabarlah untuk beramal selama di dunia. Hati kamu tuh harus sabar-sabar terhadap dunia. Supaya apa? Supaya bisa semangat beramal. Kata beliau, ya qaum, ta'atullahi ahwanu alaikum fa'ati'uh. Beliau menasihati dengan betapa dahsyatnya azab neraka itu. Sebenarnya kamu menjaga diri untuk sabar beramal itu lebih mudah di dunia daripada kamu sabar di akhirat di neraka terhadap azab Allah. Mendingan di dunia dulu sabar-sabar, pengen enak-enak sabar. Ada orang yang sukanya minum khamr, ada loh Pak, ada sahabat yang karena hobinya minum khamr, minum tua, minum bir, minuman keras, murtad akhirnya karena dia nggak mau melepaskan satu dosa ini. Namanya Abdullah bin Jahsy. Dia ikut gelombang hijrah pertama ke Yaman. Dia mau masuk Islam, sholat, syahadat, zakat, tapi satu katanya, saya minum khamr ini jangan dipisahin. Saya nggak bisa kalau yang ini, hobi. Nggak mau bersabar dia. Akhirnya apa? Dia waktu itu tinggal di negeri Najasyi. Orang yang sudah khamr itu, khamr tuh biang keladi Pak. Gara-gara khamr orang membunuh. Karena kan kehilangan kesadaran. Gara-gara khamr orang berzina. Gara-gara khamr kriminalitas menambah, naik. Karena dia tidak bisa mengontrol dirinya. Yang bengis kena khamr makin parah. Karena itu betul-betul kita dilarang untuk mendekati khamr sedikit maupun banyak. Nah, Abdullah bin Jahsy ini waktu pindah ke Najasyi, dia mau semua amalan kecuali dia nggak mau ninggalin minum-minuman keras. Rupanya Pak, sahabat ini karena kebiasaan jeleknya yang tidak dibuang, lama-lama gara-gara minum khamr nggak mau sholat, lama-lama gara-gara minum khamr bermaksiat. Nah lihat, karena dia nggak mau lepas biang masalah, sampai akhirnya mati dalam keadaan murtad. Dilepas Islamnya. Kenapa? Karena dia nggak mau sabar. Kalau sudah masuk Islam, taat pada Allah. Apa yang Allah suruh, lakukan. Tantangannya hawa nafsu, sabar. Apa yang Allah larang, walaupun kamu pengen, sabar. Kenapa? Khamr yang kamu pengen itu di akhirat dikabulkan nanti. Khamr itu Pak, salah satu hidangan buat orang-orang yang sabar. Dia pengen banget lihat orang film, lihat orang mabuk kok kayaknya enak, padahal nggak enak Pak. Orang minum khamr tuh mukanya jelek. Ada nggak orang minum khamr mukanya bagus, ganteng, cantik? Nggak ada kan? Pasti dia minum jelek mukanya, blok gitu kan mukanya. Tandanya nggak enak kan? Nggak ada orang yang minum khamr sedap, nggak ada. Pasti mukanya jelek dulu. Tapi kok masih diminum? Nah, itu godaan setan. Nah kata Allah, sabar. Kamu pengen khamr, nanti ku kasih di surga lautan khamr. Oh lihat, sungai khamr. Ya, itu disebut dalam surat Muhammad ayat 15. Ada 4 sungai yang diberikan kepada ahli surga.
sungai madu, asal, min asalin musaffa dalam ayatnya. Yang kedua, anhar min laban. Siapa yang suka susu, di surga tuh ada sungai susu. Kita kalau anak kita pergi kedai kopi, minum susu Milo segelas, 2 gelas boleh, 3 gelas kita marah, mahal, boros sekali sih minum gitu. Suka susu, di surga dikasih sungai susu, min labanin lam yataghayyar ta'muh, dan air putih yang sekali minum itu tidak akan haus selama-lamanya. Dan yang keempat, sungai isinya khamr yang tidak memabukkan, lagi sedap rasanya. Kalau di dunia orang minum khamr bukan dia merengut jelek, tapi di akhirat dia minum khamr enak. Makanya sabar. Di akhirat itu dikasih semua yang kamu pengen, yang kelihatan nikmat-nikmat, tapi sabar. Untuk taat itu butuh sabar. Apa ayatnya? Wa anharum min khamrin. Tuh. Dan sungai-sungai disediakan dari khamr. Dan bukan cuma khamr, ada sifatnya. Wa anharum min khamrin ladzatin lisyaribin. Kamu akan dikasih minum khamr yang diminumnya lezat. Lezat itu kan bahasa kita, lezat. Kalau orang Melayu bilang sedap. Allah bilang sifat khamrnya lezat, Pak. Gak ada orang di dunia ini sekarang, ya, lihatlah khamr dari Meksiko sedap, gak ada yang bilang sedap, pasti rasanya pahit. Tapi yang namanya khamr surgawi, ya, wa anharum min khamrin ladzatin lisyaribin, lezat lisyaribin, buat para peminumnya dikasih. Karena itu sabar. Oleh karena itu nasihat Imam Qatadah, ya qaum ta'atullah ahwanu alaikum. Sabar dalam taat itu lebih mudah bagi kalian ketimbang kamu gak sabar untuk taat dan menahan diri dari dosa. Nanti kamu sabar menahan api neraka, gak ada manfaatnya sama sekali. Ya. Nah, kemudian Al-Faqih dalam kitab ini menjelaskan, mengutip sebuah ayat dalam surah Ibrahim ayat 21. Rupanya ahli neraka itu ada yang ngeluh karena saking pedihnya azab. Tapi kamu ngeluh dan sabar gak ada bedanya. Kalau Anda sabar di dunia ada buahnya, tapi sabar di akhirat di neraka untuk apa? Gak ada lagi. Apa kata beliau? Inna ahlan nar, sesungguhnya ahli neraka itu yujzi'una alfasanah, mereka akan mengeluh selama 1000 tahun. Thumma yaqulun, kemudian mereka berkata, kunna fid dunya idza sabarna kana lana al-faraj. Dulu kalau di dunia kami sabar, kata dia. Ahli neraka nih, kami nggak bisa menahan sabar di sini. Dulu kalau di dunia kami mau sabar, gak akan kami sempit begini gitu. Karena waktu di dunia gak sabar, pengen sesuatu nafsunya diturutin, disuruh taat gak mau, semua yang dia lakukan ikuti hawa nafsu, padahal suruh bersabar dan bersabar. Nah, apa ayatnya dalam surah Ibrahim itu? Sawa'un alaina, sama aja bagi kami, kata ahli neraka, ajazi'na am sabarna, mau kami mengeluh ataupun kami bersabar di neraka ini, malana min mahis, kami mau ngeluh, kami mau sabar di neraka ini, gak ada pengaruhnya terhadap siksaan ini. Tuh lihat, ajazi'na am sabarna, jazi'na, yujzi'na artinya adalah ngeluh, merintih dan mengeluh. Kalau di dunia ngeluh kan gak ada manfaatnya, yang bermanfaat sabar. Di akhirat ngeluh atau sabar gak ada bedanya. Kalau di dunia ada orang disiksa nih, misalnya salah, atau dia dieksekusi mau mati, dia masih bisa merubah ketetapan keputusan itu.
Misalnya dia merayu, tolonglah, jangan bunuh saya, jangan bunuh saya. Itu orang hatinya masih, ketetapannya masih bisa dirubah. Misalnya raja mengeksekusi orang yang berkhianat, ya, mirip keadaannya sekarang seperti di Tanjung Pinang ini lagi viral tentang supermarket Al-Baik, Pak. Punya saudara kita Bang Zul Kamirullah orang Lingga, sekarang lagi goyang, kolaps. Kan kalau di Tanjung Pinang supermarket terbesar muslim punya itu Al-Baik namanya. Itu teman saya yang punya. Sampai hari ini sudah 2 orang ditangkap. Kenapa? Karena digarong 50% karyawannya. Kesian, Pak. Orang ramai belanja di situ, ramai. Dan beliau tuh baik. Jadi Al-Baik itu setiap bulan untung dari supermarketnya membayarkan listrik masjid, 30 masjid tiap bulan. Dibayarin sama itu, untungnya, dia ambil labanya. Rupanya sampai hari ini 8 miliar hilang. Ini salah satu pembahasan ekonomi Islam ya. Kenapa? Rupanya 50% karyawannya sekongkol untuk korupsi. Satu hari hilang 15 juta. Kasir, terus packing barang. Karena ada di supermarket tuh ada yang tugas input barang. Jadi barang hilang, duit juga dimakan. Semalam sudah ditangkap 2 orang. Ini akan menyusul 10 orang lagi tersangka. Doain Pak, mudah-mudahan supermarket Al-Baik di Tanjung Pinang itu tetap bisa berhikmat buat orang-orang Islam ya. Karena baik sekali orangnya. Masjid itu di sekitar 30 masjid dibantu ya. Nah, tapi itulah permasalahannya ya. Ketika ada orang mengeluh disiksa, tolonglah jangan siksa saya, jangan. Itu yang memberi keputusan bisa aja berubah. Tapi kalau di akhirat mau ngeluh nangis darah, keputusannya akan bisa berubah. Karena Allah tidak boleh berubah. Kalau sudah ditetapkan amalnya segini, ya kamu akan terima azab sesuai dengan perbuatan jelekmu. Ditambahin, Allah nggak akan nambahin. Karena wa mallahu bidzallamil abid. Allah itu nggak pernah zolimi hambanya. Azabnya sekian ya karena kelakuanmu sekian, imbang. Jadi kalau di dunia kita ngeluhnya masih bisa. Bahkan orang yang dihukum mati bisa aja berubah. Misalnya dia membunuh orang, kayak di Saudi kan, qisas. Kemudian dia harus dibunuh lagi. Nangislah dia sama keluarga korban. Janganlah saya dieksekusi, saya ganti rugilah 5 miliar. Berubah keputusannya. Tapi di neraka nggak akan bisa. Karena itu kata Allah, ajazi'na am sabarna. Kamu ngeluh, kamu sabar, malana min mahis. Tidak akan merubah kedudukan siksaan itu sendiri. Ya. Itu surat Ibrahim ayat 21. Berapa menit lagi? 3. Baik, ini terakhir. Kemudian Al-Faqih mengatakan ahli neraka itu fayad'una Allah Ta'ala al-ghaith al-fasanah. Selama 1000 tahun dia ahli neraka ini kan diazab 1000 tahun merengek kepada Allah, minta diturunkan hujan.